Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Agustina. Saya dari kelompok 2. Program studi yang saya ambil yaitu S1 Keperawatan. Jadi ini adalah resume saya selama kegiatan PKKMB Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Hari pertama, materi pertama yaitu tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara dengan pokok pembahasan yang pertama, makna wawasan kebangsaan, yang kedua, tentang bela negara, dan yang ketiga, faktor yang mengikis Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat, dampak negatif pergaulan bebas, yang kelima, jumlah pulau dan bahasa. Hari pertama, materi kedua, tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Dengan pokok pembahasan yang pertama, terorisme. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Ini termaksud praktik tindak teror. Pemberantasan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian yang kedua, radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Kemudian yang ketiga, intoleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa tidak pedulian terhadap eksistensi orang lain. Hari kedua, materi pertama, yaitu tentang gerakan anti narkoba. Dengan pokok pembahasan, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun dampak yang paling umum akibat penggunaan narkoba yaitu yang pertama, gangguan irama jantung, yang kedua, gangguan paru-paru, yang ketiga, hipertensi, dan yang keempat, gangguan mental atau psikologi. Hari kedua, materi kedua, yaitu tentang perundungan dan kekerasan seksual. Dengan pokok pembahasan yang pertama, pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak hanya dilakukan oleh orang asing, kerabat, teman, serta orang-orang terdekat lainnya berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual. Yang kedua, perundungan juga diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu hubungan sehingga melahirkan koersi atau ancaman untuk menganiaya, mendominasi secara agresif, dan mengintimidasi. Adapun persentase akibat perundungan dan kekerasan seksual, yang pertama, 42,7% perempuan yang belum menikah pernah mengalami kekerasan. Yang kedua, 34,4% kekerasan seksual. Yang ketiga, 19,6% kekerasan fisik. Yang keempat, 10.847% pelaku kekerasan. Yang kelima, 2090% pelaku adalah pacar. Kemudian yang ketiga yaitu hoaks. Istilah hoaks sudah ada sejak ratusan tahun lalu.
diperkirakan pertama kali muncul sekitar tahun 1808, merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Hoaks seringkali diartikan sebagai berita bohong yang sengaja disebar untuk dipercayai oleh orang banyak. Berikut beberapa alasan mengapa hoaks mudah dipercaya. Yang pertama, keterbatasan informasi. Yang kedua, tingkat popularitas informasi. Yang ketiga, ketertarikan. Dan yang keempat, konfirmasi bias. Hari kedua materi ketiga yaitu tentang kemahasiswaan dengan pokok pembahasan. Yang pertama, mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademik, institut, politeknik, dan yang paling umum adalah universitas. Yang kedua, mahasiswa harus menjadi contoh bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi juga memiliki nilai moral dan memiliki adab yang baik di tengah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.